Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang berjumpa di hari ini, Rabu 21 Desember 2022, dalam program Renungan Harian Keluarga dalam channel YouTube Bumi Maranatha Selatan. Hari ini saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, boleh menikmati berkat-berkat-Nya, kekuatan kesehatan berpanjang, bahkan berkat-berkat yang lain. Walaupun juga mungkin ada di antara kita yang sedang ada dalam pergumulan. Tapi mari hari ini kita maknai kehidupan ini dengan beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita beribadah, berdoa kepada Dia. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur untuk hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar lagi kami akan merayakan hari Natal. Kami mengisi hari-hari kehidupan kami dengan belajar terus dengan kebenaran firman-Mu. Maka saat ini pun, di hari ini, kami hendak membaca kebenaran firman-Mu dalam Alkitab. Karena itu ya Tuhan, tuntun kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab 2 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan disebutkan seperti ini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mari merenungkannya di saat ini dengan judul perenungan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak abad pertama, gereja bertumbuh dan berkembang dalam tuntunan Roh Kudus. Walaupun dalam kenyataannya, orang percaya selalu berhadapan dengan berbagai tantangan, yaitu salah satunya penyesatan dengan ajaran-ajaran yang sesat dan penganiayaan. Baik itu dari kalangan orang Yahudi maupun dari kalangan pemerintah Romawi. Sebab memang harus diakui bahwa kehadiran orang-orang percaya di tengah masyarakat pada masa itu sangat tidak diinginkan. Mereka dianggap sebagai bidat yang mengancam kedudukan para pemimpin agama yang pada waktu itu sebagai tokoh yang sangat ditokohkan, sehingga mereka dianggap sebagai pengganggu keamanan. Ajaran-ajaran sesat yang paling berbahaya adalah pemaksaan dari kelompok Yahudi untuk mengikuti tradisi Taurat, terutama tentang sunat dan hari raya tertentu. Bahkan pemaksaan untuk menyangkal iman Kristen tentang Yesus yang telah datang sebagai manusia, mati dan bangkit. Mereka itu yang dalam bacaan kita hari ini disebut penyesat dan antikristus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan dan pergumulan iman kita di zaman ini berbeda dengan yang ada di zaman lampau. Sebab di zaman ini penyesatan dengan ajaran-ajaran yang tidak masuk dengan mengetuk pintu rumah kita, melainkan secara langsung dapat masuk dan mempengaruhi pikiran iman kita langsung. Ya, bisa itu di kamar ketika kita sedang mempergunakan smartphone atau Android dengan internet yang ada, yang selalu ada di genggaman kita, ya, lewat dunia internet. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengokohkan iman kepada Tuhan Yesus melalui
kerajinan kita untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan? Ya, tentu dengan doa, membaca firman Tuhan atau Alkitab, sehingga iman kita terus bertumbuh. Sama dengan lagu anak sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan cara ini kita akan tetap mempertahankan iman atau hidup dalam iman kita untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang sebagai manusia. Bahkan yang telah mati tetapi bangkit untuk keselamatan kita. Memaknai minggu Advent ini dan sementara lagi kita akan merayakan Natal, mari iman kita tetap diperteguh kokoh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau mengaruniakan baik bagi kami. Beberapa hari ke Natal, kami percaya bahwa ada berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, kekuatan, kesehatan umur panjang, berkat-berkat dalam kehidupan kami. Termasuk hari ini kami bersyukur dan bersuka cita ada berkat ketika Tuhan menyapa dengan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami sebagai umat Tuhan sekalipun berhadapkan dengan tantangan, persoalan kehidupan, pergumulan, tetap di dalam Tuhan, tetap bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan. Berkati kami semua, jemaat umat yang setia mendengarkan program Renungan Harian Keluarga ini. Siapapun mereka, termasuk jemaat Maranatha Paselatan, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, dimanapun berada, biarlah diberkati oleh Tuhan senantiasa. Usaha yang ditekuni, di kebun, di pasar, di kantor, tempat usaha, kiranya Tuhan Engkau menolong dan menyertai, agar usaha-usaha ini boleh dikerjakan dengan baik, memberi hasil dan berkat. Berkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paselatan, badan pekerja, pelayan khusus, yakin penatua pendeta, komisi-komisi kerja, koster pegawai, tim multimedia, ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar terus boleh menikmati damai sejahtera, boleh menikmati sukacita, kedamaian dan kemakmuran. Kami percaya Tuhan akan menolong para pemimpin negara kami, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Hari ini, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, sebab kami tahu Tuhan menyertai terus perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, kekasih dalam Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga kita di hari ini. Semoga ini memberkati saudara. Dan itu jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin baca firman, rajin bekerja. Jangan lupa selalu ikuti juga program Renungan Harian Keluarga ini setiap harinya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.